Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bu Ila sayangi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang bilangan bulat. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah himpunan dari semua bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Bilangan positif adalah himpunan bilangan bernilai positif atau bisa juga disebut dengan bilangan asli. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan yang bernilai negatif. Bilangan positif tidak memiliki lambang atau simbol apapun, sedangkan bilangan negatif biasanya memiliki lambang atau simbol minus sebelum penulisan angkanya. Namun, bilangan yang berupa pecahan tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat positif, tentu anak-anak sudah terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak pasti sudah memahami apa itu bilangan bulat positif, karena bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang sering anak-anak jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan bilangan bulat negatif? Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan bilangan bulat negatif. Yang pertama adalah pengukuran suhu pada termometer. Pada pengukuran menggunakan termometer, untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius digunakan tanda negatif. Misalnya, suhu terendah di Berlin adalah minus 3 derajat atau negatif 3 derajat. Kemudian, aturan penilaian soal. Nah, biasanya dalam soal-soal tertentu ada aturan penilaian soal. Misalnya seperti ini anak-anak. Jika siswa menjawab benar suatu butir soal diberi skor 4. Jika tidak menjawab diberi skor 0. Dan jika menjawab salah diberi skor minus 1. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan pada kapal selam. Nah, para penyelam dan kapten kapal selam perlu mengetahui tingkat kedalaman laut. Jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya, kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut ditulis dengan minus 10 meter. Kemudian, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini anak-anak. Di tengah-tengah ada bilangan 0. Nah, di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, di sebelah kanan 0 ada bilangan positif. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan bulat positif. Adapun yang dimaksud dengan bilangan cacah adalah bilangan dari 0 ke sebelah kanan, yaitu artinya dari 0 ke bilangan-bilangan positif. Seperti itu ya. Selanjutnya, bandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini anak-anak. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Meskipun kita melihat bilangannya terlihat besar, tetapi apabila dia minus, maka nilainya tetap lebih kecil. Nah, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Ini dia penjelasannya ya anak-anak. Jika A terletak di sebelah kiri B, maka nilai A lebih kecil dari B. Namun jika A terletak di bagian kanan B, maka nilai A lebih besar dari B.
Selanjutnya cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat anak-anak. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Kemudian, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif. Nah, ini tanpa menghiraukan nilai bilangannya ya. Kemudian yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Selanjutnya yang kedua adalah operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dua bilangan bulat. Nah, ini ada dua macam ya anak-anak. Yang pertama, jika kedua bilangan bulat bertanda sama, maka dapat langsung dijumlahkan seperti pada bilangan cacah. Tanda bilangan pada hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua bilangan yang dijumlahkan. Contohnya seperti ini. Minus 275 ditambah minus 302 sama dengan 577. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kita melihat tandanya ya anak-anak. Tanda pada bilangannya adalah minus keduanya. Maka tinggal ditambahkan dan hasilnya negatif. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jika kedua bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda, abaikan tandanya terlebih dahulu anak-anak. Kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda bilangan pada hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan yang lebih besar. Seperti ini ya contohnya. Ini ada minus 250 ditambah 120. Nah, ini kita abaikan dulu tandanya. Caranya adalah kita langsung mengurangkan 250 dikurangi 120. Karena bilangan yang lebih besar adalah 250 anak-anak. Kemudian kita tinggal mengurangi. 250 dikurangi dengan 120. Nah, hasilnya adalah 130. Lalu tanda hasil penjumlahannya adalah negatif. Kita beri tanda negatif seperti ini ya. Selanjutnya yang kedua adalah pengurangan dua bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Contohnya 275 dikurangi minus 175. Perhatikan bahwa lawan dari minus 175 adalah 175. Jadi dari bilangan bulat negatif menjadi bilangan bulat positif karena dikurangi dengan minus. Jadi tinggal kita jumlahkan anak-anak. 275 ditambah 175 hasilnya adalah 450. Kemudian yang ketiga adalah perkalian dan pembagian dua bilangan bulat. Hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti pada bilangan cacah. Jika kedua bilangan bertanda sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, kita amati contoh di bawah ini ya anak-anak. Yang pertama, 25 dikali 4 adalah 100. Tandanya sama ya, positif semua. Kemudian yang kedua, negatif 30 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 150. Karena tandanya sama ya anak-anak, yaitu negatif semua. Kemudian yang ketiga, minus 20 dikali 3. Hasilnya adalah minus 60 karena tandanya berbeda. Minus atau negatif dan positif. Kemudian 40 dikali negatif 4 dengan negatif 160 karena tandanya berbeda. Ada 40 dikali minus 4. Berikutnya yang perlu anak-anak ingat-ingat, yang pertama adalah penjumlahan. Nah, positif ditambah positif sama dengan positif. Kemudian negatif ditambah negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian positif ditambah negatif,
Ini hasilnya akan tergantung dari nilai kedua bilangan tersebut ya anak-anak. Kalau bilangan positifnya lebih besar, maka nilainya pasti akan positif. Sebaliknya, jika bilangan negatifnya yang lebih besar, maka nilainya tentu akan negatif. Nah, yang ini pun sama, hanya letaknya yang berbeda. Kemudian, untuk pengurangan, bilangan positif dikurangi bilangan positif, hasilnya adalah positif. Bilangan negatif dikurangi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian, bilangan positif dikurangi bilangan negatif, tadi seperti yang dicontoh soal, hasilnya adalah positif. Kemudian, bilangan negatif dikurangi bilangan positif, hasilnya akan tergantung dari besar bilangan pada pengurangan tersebut. Kemudian, pada perkalian, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Yang terakhir adalah pembagian. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, negatif dibagi negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, sekian dulu pembelajaran matematika dari Bu Ila pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anak, selamat belajar. Bu Ila mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.